Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ini kuliah tentang filsafat ilmu kedokteran dan kedokteran Islam. Ya, ini diberikan di blog-blog menjelang metodologi penelitian untuk persiapan para mahasiswa memahami tentang filsafat ilmu kedokteran dan kedokteran Islam. Kita harus memahami bahwa ada 3 kategori pengetahuan. Kalau manusia itu mengkodifikasikan pengetahuan itu sebenarnya berasal dari yang pertama adalah pengamatan panca indera, ya. Ini yang disebut dengan knowledge, ya. Jadi indera yang menangkap, kemudian indera yang mempersepsi pengetahuannya. Tetapi kadang-kadang indera tidak menangkap, namun keilmuan bisa membahasnya. Nah, ini yang namanya science. Bahkan indera maupun keilmuan terbatas, tetapi filosofinya bisa dipahami. Inilah yang namanya pengetahuan falsafi. Nah, jadi 3 kategori pengetahuan ini harus dipahami. Kemudian tentang filsafat keilmuan itu sendiri. Apa itu filsafat ilmu? Dari mana sumbernya? Apa sumbernya? Apa hakikatnya? Apakah kebenaran itu? Apakah kita bisa tahu dan sampai di mana batasnya? Inilah yang biasa dipelajari dalam ilmu filsafat. Ya. Jadi filsafat itu mempelajari 3 hal. Ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Ini agak berat, tetapi sekali mahasiswa paham, mudah-mudahan seterusnya bisa memahami. Dengan memahami filsafat ini, belajar ilmu apapun itu menjadi ada makna di baliknya yang istilahnya tidak kering, tidak hanya sekedar ya kalau teman-teman saya dulu bilang kalau mahasiswa kedokteran itu cuma mengandalkan hafalan mati katanya. Wah, berarti dia tidak memahami tentang filsafat ilmu. Baik, ini saya masuk kepada kedokteran Islam. Ya, sebenarnya tentang filsafat ilmu mahasiswa bisa merujuk kepada banyak referensi. Maksudnya kalau kita bicara ontologi nanti tentang apa sih ilmu sendiri, hakikatnya, terus epistemologi itu asal muasalnya, terus aksiologi itu sebetulnya ilmu ini manfaat apa enggak. Nah, jadi ilmu itu kalau dipahami seperti itu kan enak, ya. Jadi kalau kita misalnya akan mempelajari ilmu kedokteran, ya, maka kita tahu ilmunya tentang kedokteran, asal usulnya seperti apa, dan nanti manfaatnya seperti apa. Bahkan kadang-kadang ilmu itu tidak dirasakan ada ketika tidak ada manfaat. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita langsung masuk kepada kedokteran Islam, ya. Yang mana kedokteran Islam itu adalah sistem kedokteran yang konseptualisasinya itu berasal dari Islam, dilakukan oleh orang Islam, meskipun dia melewati berbagai etnis, berbagai iklim, bahkan sampai hari ini kemudian sudah 1 milenium lebih. Ya. Yang jelas kedokteran Islam ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diturunkan
dari ajaran Islam. Nah, maka kalau kita bicara dari mana sumbernya, apa sumbernya, nah udah mulai ketemu sekarang, ya. Ontologinya sudah mulai ketemu, epistemologi sudah mulai terjawab, ya. Jadi dari ajaran agama Islam. Nah, jadi kedokteran Islam merupakan buah kesadaran yang diupayakan sebagian pemikir Muslim terbaik untuk menemukan solusi terhadap persoalan medis dan perawatan kesehatan komunitas. Nah, ini bicara yang seperti ini kira-kira masalah aksiologi, ya, masalah aksiologi. Jadi ilmu dipandang dari sisi manfaatnya. Nah, menurut pandangan dunia Islam, Tuhan, manusia, alam, dan masyarakat itu saling terkait erat satu dengan yang lainnya secara harmonis. Kedokteran Islam benar-benar merupakan salah satu manifestasi kultural, nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Islam yang paling penting. Sistem kedokteran Islam memperlihatkan kekuatan sintesisnya yang hebat dan sifat fleksibel dan dinamisnya, mengadaptasi perubahan, juga karakter ilmiah, kemampuan menyerap doktrin, metode dan teknik terbaik dari berbagai sistem kedokteran yang ada. Nah, tergambar kan? Ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Nah, di sisi lain, sains modern selain kedokteran Islam itu sifatnya reduksionis. Reduksionis artinya menyempit, ya, berkurang dari aslinya. Jadi filsafat dan teori kedokteran Islam telah banyak dilupakan. Bahkan kedokteran Islam malah dipandang tidak relevan karena dianggap sempit. Ya, sementara kedokteran yang modern itu yang dianggap ilmiah. Ya, sebagian dokter Muslim menolak kedokteran Islam. Nah, makanya perlu ada penerimaan kembali secara intelektual atas filsafat dan teori-teori yang akhir-akhir ini tidak dipahami lagi oleh para pelajar Muslim. Nah, ada buku yang sangat terkenal, bahkan ini adalah karya terbesar selama 8 abad, yakni karangan Ibnu Sina berjudul The Canon of Medicine. Kalau bahasa Arabnya Al-Qanun fit Tibb, ya. Cabang ilmu yang membahas tentang keadaan sehat dan sakit tubuh manusia dengan tujuan mendapatkan cara yang sesuai untuk menjaga atau mempertahankan kesehatan. Dan ini didasari oleh filsafat Islam. Tujuan dan peran ilmu kedokteran. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melakukan tindakan yang dengan seizin Allah membantu memulihkan atau mempertahankan kesehatan tubuh. Nah, ini kan jelas. Ya, coba bedakan dengan definisi-definisi yang lain. Di sini jelas mengatakan, ya, tindakan yang dengan seizin Allah. Ya, jadi para dokter melakukan upaya pengobatan, penyembuhan terhadap pasien itu tidak melupakan definisi ini, yakni dengan seizin Allah. Kemudian peran dari ilmu kedokteran adalah menemukan dan menerapkan cara-cara yang sesuai untuk menjaga keadaan kesehatan normal dan atau memulihkannya dari keadaan sakit. Ya. Jadi dalam bahasa yang sering didengar adalah
preventif dan kuratif. Ya, preventif artinya menjaga agar yang sehat itu tetap sehat, kuratif artinya memulihkan yang sakit menjadi sehat kembali. Nilai religius ilmu kedokteran. Kedokteran adalah ilmu dan seni praktis yang paling mulia. Seni dan praktek kedokteran merupakan perbuatan religius yang utama. Tujuan Islam adalah kesejahteraan manusia, meliputi keselamatan, keutuhan, dan keterpaduan individu manusia maupun kelompok. Jadi kalau bisa membayangkan adalah kayak keping mata uang ya, bolak-balik. Jadi religius ya, ilmu seni praktis ya, jadi bolak-balik. Jadi mempraktekkan itu juga merupakan perbuatan religius. Kedokteran Islam memandang secara holistik, spiritual, intelektual, psikologis, dan fisik. Jadi dipandang semua. Salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, yakni sesuatu yang menyehatkan, yang memulihkan kesehatan. Kedokteran Islam akar-akarnya jelas berasal dari Quran dan Sunnah. Diyakini bahwa kedokteran Islam merupakan bagian dari wahyu, ya. Bagaimana Allah memberi tuntunan ya kepada umat manusia ini menjalani kehidupannya agar tetap sehat atau yang sedang sakit menjadi pulih sembuh kembali. Nah, kedokteran Islam termasuk kategori ilmu fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian dari umat Islam yang menekuni bidang tersebut. Seorang dokter muslim harus punya karakter yang baik, menggabungkan ketajaman ilmiah dan kualitas moral. Kekuatan intelektualnya tidak pernah terpisah dari keimanan religius yang dalam dan kepercayaan pada Tuhan. Ruang lingkup dan pembagian ilmu kedokteran Islam. Ada ilmu teoritis atau ilmu naziri, dan ada ilmu kedokteran praktis atau amali. Nah, ilmu teoritis contohnya anatomi, fisiologi, patologi, etiologi, simptomatologi, itu teori. Ilmu praktis ya pengobatan itu sendiri, ya, yakni mengobati pasien baik dengan obat-obatan, menyuntik, mungkin memijat, menstimulasi sampai dengan operasi-operasi, ya, itu semua namanya ilmu amali, al-ilaj. Kemudian ilmu kesehatan, maksudnya di sini adalah menjaga, ya, misalnya olahraga, misalnya ilmu diet, ya, misalnya ilmu kesehatan masyarakat, higienis, ya, dan seterusnya. Itu dalam rangka hifdzus shihah atau menjaga kesehatan. Nah, adik sekalian, fisiologi dalam ilmu kedokteran Islam. Ini ada beberapa poin yang penting dipelajari. Poin pertama adalah humor. Humor itu, mohon maaf, jangan disalahartikan sebagai lawak, ya, sebagai lucu-lucu, bukan. Humor itu artinya adalah cairan tubuh, ya. Jadi diyakini bahwa di dalam tubuh itu ada berbagai macam humor atau cairan, yang itu adalah merupakan sistem, ya, unsur tubuh. Kemudian di dalam tubuh manusia ada sistem biologis, yakni sistem tata aturan yang sudah terjadi dengan adanya organ-organ tubuh manusia. Kemudian selain itu ada basis metafisik dan kosmologi fisiologi muslim. Nah, nanti kita pelajari satu demi satu. Jadi humor atau cairan sebagai unsur-unsur tubuh, ada 4 unsur, ada 4 keadaan alam.
dan ini seperti kosmologi alam semesta. Ya, humor, cairan adalah unsur-unsur satuan pembentuk tubuh, ya, yang merupakan cairan tubuh primer, yang ini semua dihasilkan dari makanan. Jadi makanan masuk tubuh itu kemudian akan menopang 4 unsur humor tubuh, yakni darah, kemudian lendir, dahak, kemudian cairan empedu kuning dan hitam. Ya, ini memang pengetahuan waktu itu mengatakan seperti itu. Dan susunan ini adalah susunan seperti alam semesta. Kesehatan adalah keadaan di mana substansi-substansi pembentuknya berada dalam proporsi yang benar, dalam kekuatan maupun kuantitas, dan bercampur dengan baik. Cairan bercampur dengan campuran yang normal. Inilah bentuk temperamen humoral. Nah, sekarang sudah tahu ada istilah humoral. Kan di dalam tubuh ada imun, ya. Imun, ada daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu juga sifatnya ada 2 macam. Ada selular, ada humoral. Nah, humoral ini yang dari keseimbangan cairan ini. Keberagaman temperamen itu nanti membentuk watak seseorang. Ya. Sakit diyakini merupakan gangguan keselarasan dari humor atau cairan yang bercampur tersebut. Nah, pengobatan Islam adalah mengembalikan keselarasan tersebut. Sistem biologis tubuh manusia ini disebut dengan daya atau quwwah, ya, kekuatan. Ada 3 sistem fundamental: sistem fisik, sistem saraf, dan sistem vital, tabiiyah, nafsaniyah, dan hayawaniyah. Nah, sistem ini ada dalam kesatuan yang disebut ruh. Nah, ruh ini dijabarkan lagi menjadi ruh medis, ruh teologis, dan ruh vital. Ya, ruh medis itu ya biologis, fisik, ruh teologis itu spiritual, kemudian ruh vital itu ya subtil yang kita tidak melihat, tetapi itu ada, gitu. Hanya tidak bisa diinderawi. Nah, ruh vital atau ruh natural itu dalam fungsi bagaimana pengaturan nutrisi, ya, pertumbuhan, reproduksi. Kemudian ruh psikis itu bagaimana sensasi dan persepsi kognitif. Ruh vital sejati itu memadukan kedua ruh, ya, dalam keutuhan total, membangkitkan ruh kehidupan. Ya. Jadi memahami vena dan arteri secara kedokteran Islam, ya, secara filosofi kedokteran Islam itu seperti ini. Kemudian basis metafisik dan kosmologi fisiologi Muslim. Nah, dalam pembicaraan fisiologi Muslim secara metafisik itu ada istilahnya hierarki realitas. Hierarki realitas. Dunia fisik, ya, artinya yang terlihat, hingga Tuhan yang tidak terlihat. Ya, semuanya adalah realitas, tetapi bagi manusia itu manusia tidak bisa menjangkau Tuhan, ya, secara fisik sebagaimana dunia fisik benda-benda yang ada di alam sekitar kita ini. Nah, jadi seorang muslim hanya memahami bahwa semua realitas ini ada, ya,
Tetapi realitas ini hakikinya hanya dua, yakni Tuhan dan apa yang dicipta oleh Tuhan, yakni alam semesta. Nah, alam semesta ini artinya yang selain Tuhan, ya kita bisa mengindra, ya fisik, ya, spiritual kita bisa mengilmui dunia antara, ya antara fisik dan spiritual. Nanti ada makhluk ya yang dicipta dari cahaya, dari api. Nah, Tuhan mencipta manusia dari tanah. Nah, ini semua adalah hierarki realitas yang kita harus pahami. Nah, alam semesta berada di dalam keteraturan, di dalam keadilan, keseimbangan, dan keselarasan. Dan manusia sudah ditakdirkan sebagai sebaik-baik ciptaan, mikrokosmos alam semesta, multidimensi tetapi satu entitas hidup yang padu. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami seperti ini bagi seorang muslim. Ya, jangan sampai seorang muslim punya pemikiran yang salah, misalnya ada kekuatan lain selain Tuhan, ya misalnya politeisme, ada dewa-dewa, ada istilahnya roh jahat atau roh baik dan seterusnya. Ya, semua adalah ya dalam basis metafisik kosmologi seorang muslim. Kemuliaan manusia merupakan buah jalan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi menjadi manusia yang mulia harus seperti apa? Ya, ikuti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, tentu dalam kitab sucinya. Nah, mahasiswa sekalian, jangan sampai kita salah ya memasuki alam dunia modern ini dalam kondisi terreduksi, ya, reduksionis. Bagaimana itu? Yakni pendekatan yang hanya sebagian-sebagian saja. Cenderung spesialistik, ya, memandang penyakit tidak sebagai sebuah gangguan seluruh organisme, mengobati organ atau jaringan tertentu, tidak mempertimbangkan aspek psikologis, tidak melihat dampak sosial dari penyakit. Ini jangan sampai terjadi. Kebutuhan akan sintesis baru. Jadi filsafat kedokteran Islam ya digabungkan dengan filsafat kedokteran modern. Ini harus dibuat sintesis baru. Holistik ya versusnya reduksionis. Nah, menghidupkan kedokteran Islam di dunia kontemporer itu tidak berarti menolak total kedokteran modern. Semangatnya adalah membuat sintesis. Pengetahuan kedokteran modern diintegrasikan ke dalam kerangka filosofis kedokteran Islam. Jadi Islam itu sifatnya sintetis, holistik, dan ilmiah. Jadi salah juga kalau mengatakan, oh kedokteran Islam itu pokoknya yang disebut di Quran atau yang ada hadisnya. Oh, jangan, tidak begitu juga. Itu juga sama-sama reduksionis. Karena ilmu pengetahuan itu semuanya bersumber dari Allah. Allah sang Khalik, sang pencipta, sang maha berilmu. Demikian kuliah kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.